Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 23 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah Injil Tuhan. Hiduplah sesuai kehendak Allah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat. Saudara-saudariku yang terkasih, secara sederhana, kehendak Allah adalah manusia hidup dalam kebenaran. Jika setiap orang menyadari dan melakukan kebenaran dalam hidupnya, maka akan ada damai, ada sukacita, keadilan, dan cinta kasih. Baru saja saya duduk merenung tentang sabda Tuhan pada hari ini. Saya mendengar percakapan dua anak yang sedang bermain air sungai yang sedang meluap di halaman pastoral. Ada temannya yang mau membunuh tawon yang hinggap di ranting, mencari perlindungan dari banjir. Namun yang satunya menegur, "Jangan dibunuh, dia juga berjuang hidup, kecuali kalau dia mengganggu kita." Secara spontan saya berpikir tentang suatu kebenaran. Jika Allah menghendaki kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita tidak sengaja untuk merusak kehidupan alam ciptaan dan manusia. Kita tidak tahu dan mau mengganggu kehidupan orang lain. Bagi saya, ini suatu pikiran yang sangat sederhana, namun penuh makna. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini berpesan agar kita hidup sesuai kehendak Allah. Yesus dalam Injil hari ini masih mengecam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidup bertentangan dengan kehendak Allah, penuh kemunafikan. Kebaikan ditunjukkan di depan orang, namun di dalam hatinya penuh dengan rampasan kejahatan. Dari mulutnya terungkap kata-kata hujatan dan cemoohan kepada orang lain,
untuk menegaskan bahwa dirinya benar, namun sesungguhnya apa yang ia ucapkan adalah dirinya sendiri. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hidup berseberangan dengan kebenaran yang dikehendaki Allah. Yesus mengecam kehidupan yang demikian, penuh kemunafikan, mengumpat orang untuk menegaskan ketangguhannya, menjelekkan orang untuk menegaskan kebenaran dirinya, menghina orang lain untuk menegaskan bahwa dirinya mulia dan berakhlak. Kita kadang hidup dalam kedangkalan rasa dan berpikir seolah-olah kebenaran Allah itu bisa dimanipulasi dengan drama atau sandiwara hidup. Kecaman Yesus ini bertujuan agar kita hidup apa adanya, menghargai kehidupan, karena semua makhluk ciptaan, termasuk manusia, berjuang untuk hidup. Maka jika kita hidup sesuai kehendak Allah, kita harus menjunjung tinggi kehidupan itu dengan cara tidak mengganggu kehidupan orang lain dengan sengaja atau niat yang tidak baik. Paulus tetap memberikan semangat kepada jemaat di Tesalonika dan juga semangat untuk kita semua agar tetap berjuang hidup sesuai kehendak Allah sebagai bukti iman mereka, sebagai bukti iman kita yang telah terdengar luas kemana-mana. Menurut Paulus, iman yang sudah baik itu dihayati baik atau harus ditunjukkan dengan hidup sesuai kehendak Allah, yaitu hidup dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah menghendaki kehidupan yang realistis, apa adanya. Tidak mengada-ada untuk disebut baik, tidak mengada-ada untuk disebut beriman, tidak mengada-ada untuk dikatakan saleh dan suci. Hidup ini sebenarnya sangat sederhana apabila kita tahu dan sadar bahwa hal yang benar adalah menghormati dan menghargai kehidupan, baik itu alam ciptaan maupun terutama kehidupan sesama manusia. Tidak ada hal lain yang lebih hebat daripada saling menghormati dan menghargai kehidupan. Jika kita mau hebat atau dianggap baik, janganlah bersandiwara atau tidak ditunjukkan dengan merendahkan kehidupan alam ciptaan dan kehidupan sesama manusia. Hidup demikian adalah kehidupan yang masih sangat dangkal. Mari kita hidup menurut kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.